Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di Pick a Card Reading ya. Pilih kartu dan kali ini aku akan pakai request dari subscriber ya untuk pembacaan kali ini ya, untuk general reading kali ini. Dan request yang terpilih saat ini adalah apakah dia yang selalu kupikirkan bisa kembali lagi ya? Sebenarnya ada banyak request, cuman satu persatu lah ya, oke ya. Urutannya kali ini seperti yang kusebutkan tadi, apakah dia yang selalu kupikirkan bisa kembali lagi? Itu ya, request yang akan menjadi judul atau tema pembacaan kita kali ini, oke? Di sini ada 3 pilihan. Ya, yang perlu kalian lakukan adalah pikirkan orang yang dimaksud. Apakah orang yang kalian pikirkan, tunggu ya, aku baca lagi ya. Apakah dia yang selalu kupikirkan bisa kembali lagi gitu ya. Jadi tentu saja kalian harus memikirkan orangnya. Apakah dia yang kalian pikirkan tersebut bisa kembali lagi? Kalau sudah memikirkan orangnya, pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Apakah grup 1, grup 2, grup 3 ya. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya, oke? Grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3, oke? Apakah orang yang kalian pikirkan tersebut bisa kembali lagi kepada kalian? Dan kira-kira nanti kita lihat aja lah ya. Apakah ada pembacaan untuk kembali untuk selamanya atau ya untuk sesaat aja gitu ya. Kalau nanti ada gambaran seperti itu, ya bisa kita bahas juga lah ya, oke? Itu saja, kita langsung menuju ke grup 1. Sebelumnya aku ingatkan dulu, jadi ini adalah general reading, jadi tidak harus sesuai atau resonate dengan situasi semua yang menonton ya. Tidak harus spesifik dengan situasi semua yang menonton, itu harus diingat ya. Jadi tolong cerdas untuk menyikapi ini, oke? Anggaplah ini hanya fun reading aja, oke ya? General reading, jangan bayangkan ini seperti personal reading, karena ini tidak dibuat untuk satu orang dan belum tentu energi kalian yang terbaca di sini. Itu harus diingat. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Oke, grup 1 buat kalian yang memilih Four of Wands di sini. Ini adalah hasil pembacaannya. Aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Aquarius, ada Scorpio, ada Taurus, ada Leo, ada Capricorn, ada Aries. Kemudian di sini aku melihat ada tadi Leo udah aku sebutkan ya. Jadi energi Leo cukup kuat karena keluar lagi di sini. Ada Virgo juga. Sorry. Ada Gemini. Ada Libra. Oke, itu yang aku pikir ada di sini ya. Sun, Moon, Rising atau Venus. Baik, grup 1 ya, buat kalian yang memilih kartu ini, aku melihat orang yang dipikirkan oleh grup 1 di sini ya. Apakah mereka akan kembali atau tidak? Aku melihatnya sih potensialnya ya, karena di sini kita membaca potensi bukan vonis ya, potensi. Bukan vonis, oke? Apalagi ini general reading, itu harus diingat. Aku melihatnya kemungkinan mereka kembali, potensinya mereka kembali, potensi yang lebih besarnya mereka kembali di sini. Itu yang aku lihat untuk grup 1 ya. Di kartu ini aku melihat mereka sebenarnya memiliki banyak pilihan. Atau mereka melihat banyak pilihan di depan mata mereka gitu ya. Kayaknya kalau soal romance, orang ini memang punya beberapa pilihan, itu bisa jadi ya. Oke. Atau ya ini sih kebanyakan soal romance ya yang ditanya di sini gitu. Kalau pertemanan ya bisa jadi mereka itu juga punya pilihan-pilihan lain gitu loh, yang potensial untuk menjadi teman dekat juga atau ya teman lah ya gitu. Ya intinya mereka punya pilihan lain yang aku lihat di sini.
kebanyakan tadi aku udah bilang ini soal romance dan mencari partner lah ya, dan mereka melihat beberapa pilihan partner tersebut ya, dengan mempertimbangkan plus minusnya. Di sini kelihatannya seperti itu. Kalau gue mau mencari seorang partner, tergantung partner apa ini. Kalau partner hidup gitu kan, mereka melihat plus minusnya dari pilihan yang ada di depan mereka gitu ya. Setiap orang punya mempertimbangkan, iya sih, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya, plus minusnya gitu ya. Orang ini cukup memikirkan sekali gitu loh. Bukan berarti mereka mencari yang sempurna ya, karena sempurna itu juga relatif, oke? Kemudian yang mereka cari kalau aku lihat sih lebih ke yang terbaik buat mereka ya, dari sudut pandang mereka gitu. Apakah mereka picky? Iya, kalau aku lihat di sini mereka cukup picky atau pemilih. Tapi ingat, orang yang pemilih itu bukan berarti orang ini mencari yang sempurna gitu. Bukan juga, bukan berarti seperti itu gitu ya. Apalagi ada yang bilang tidak ada yang sempurna, semua orang punya plus minusnya. Kalau mau dicari kekurangannya akan selalu ada gitu ya. Jadi sebenarnya bukan mencari yang sempurna, tapi yang terbaik buat mereka. Mereka yang pemilih itu bisa jadi, pasti semua orang itu punya alasan lah, apapun itu alasannya gitu kan. Biarkan mereka mempertimbangkan sesuai standar mereka ya, atau pilihan mereka. Biarkan aja mereka mempertimbangkan itu gitu loh ya. Yang penting kan mereka siap dengan resikonya gitu ya. Kalau menurut aku sih seperti itu gitu. Lagi pula selera atau standar itu kan itu kembalilah kepada masing-masing orang ya. Jadi nggak bisa dipaksakan juga kan. Nggak bisa kita memaksakan, lo sama ini aja gitu. Pokoknya lo sama ini aja. Udahlah, ini yang terbaik buat lo. Ya nggak bisa kayak gitu kan, mereka yang menjalani. Yang penting mereka siap dengan konsekuensinya. Yang salah itu maunya A tapi nggak siap dengan konsekuensinya gitu. Nah itu memang salahnya di situ sih ya. Sejauh bisa menerima konsekuensinya walaupun yang mereka pilih itu cukup beresiko gitu ya misalkan, ya udah, itu adalah hak mereka, oke? Nah di sini aku melihat bisa jadi ada yang memberikan penawaran atau opportunity ya. Maksudnya kalau soal romance bisa saja ada yang mendekati mereka juga ya, yang ingin memberikan komitmen sama mereka atau yang ingin berkomitmen sama mereka. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi di sini terlihat orangnya memang cukup memilih juga ya untuk menentukan partner atau teman atau apapun itu. Orang ini cukup detail gitu loh ya. Nah di sini aku melihat ya pada akhirnya universe atau semesta itu mempertemukan kalian kembali sih, potensi besarnya seperti itu gitu ya. Dan orang ini bisa jadi kembali, bisa jadi orang ini, ingat ini general reading ya, ini juga bisa vice versa gitu kan. Aku melihat kemungkinan orang ini kalau mau mendekati kalian lagi gitu ya, mereka sedang mencari waktu yang tepat. Ini tergantung apakah kalian yang mau mendekati atau mereka yang mau mendekati. Tapi ada waktu di mana kalian kemungkinan masih bertemu lagi gitu ya, masih berkomunikasi lagi kalau aku lihat di sini ya. Tapi kalau orang ini yang memang kecenderungan mendekati kalian, orang ini sedang mencari waktu yang tepat. Itu yang aku lihat di sini, oke? Dan bisa jadi mereka sering mengamati kalian. Kalau sebelumnya ini mereka yang biasanya mendekati kalian ya, yang pertama mendekati kalian. Nah, orang ini kalian pasti tahu lah mereka ini suka atau nggak sama kalian, kan tahu lah ya sebelumnya. Nah yang aku lihat orang ini kemungkinan ini mengamati kalian sambil memikirkan waktu yang tepat untuk mendekati kalian ya. Di sini memang banyak konflik dan banyak godaan untuk hubungan kalian, oke? Dan di sini hubungan kalian itu juga ya passionnya besar, obsesinya juga besar gitu ya. Desire-nya terlihat besar gitu ya. Cuman obsesi yang besar ini pasti ada dampaknya ya. Mungkin bisa jadi
mudah untuk bertemu dengan konflik di sini, karena mungkin ada control issue gitu yang selalu ingin mengontrol ya, mengendalikan kayak gitu. Bisa jadi ya kan, atau ada yang posesif, bisa jadi cemburu, bisa jadi. Dan memang banyak godaan juga sih kalau aku lihat di sini ya. Gitu. Banyak godaan, mungkin masing-masing atau salah satu di antara mereka yang ada di sini itu banyak yang mendekati, dan mungkin memang banyak yang suka, atau mungkin mantannya banyak gitu ya. Potensial untuk itu ya. Nah, ini ada Six of Cups dan ada The Magician. Ya, jadi kemungkinan besar akan kembali. Dan yang aku lihat di sini untuk sementara waktu, karena energi itu dinamis. Ngerti ya? Dinamis. Apa yang terbaca saat ini? Kemungkinan kedepannya masih bisa berubah. Semua bergantung dari orang yang menjalani. Oke, walaupun memang ada fase-fase yang kemungkinan besar harus dilalui, tapi respon dan detailnya itu tetap bisa ada perbedaan. Oke, paham ya? Yang aku lihat di sini, kemungkinan kalian kembali lagi. Kalau ini soal cinta, romance, ini CLBK, cinta lama bersemi kembali. Dan kemungkinan yang aku lihat di sini cenderung akan stay. Jadi itu yang bisa aku baca di sini ya, cenderung akan stay, kembali untuk menetap, kembali untuk long term ya, kembali untuk jangka panjang ya, bisa saja kembali lalu untuk berkomitmen seterusnya gitu. Itu yang aku baca di sini. Oke, good luck untuk grup 1, semoga diberikan yang terbaik. Kita langsung menuju ke grup 2. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1. Oke, tambahan deh ya, aku baca dari bottom of the deck-nya di sini, oke. Nah, aku melihat di sini memang kalian berdua atau mereka ya, kalian atau ya mungkin bisa jadi mereka di sini. Aku melihat ada yang capek ya, atau mungkin semuanya ya sama-sama capek ya. Capek dengan konflik yang ada ya, capek dengan perpisahan yang ada, capek dengan jarak di antara kalian padahal saling merindukan dan saling menginginkan gitu kan. Cuman di sini aku melihatnya ya seperti yang aku bilang tadi, akan ada yang mendekat ya. Dan di sini ada yang berubah ya. Bayangkan di sini ada Prince of Cups dan di sini ada King of Cups. Jadi aku melihatnya ada orang yang mulai berubah. Kalau sebelumnya terlihat player dan terlihat agak sulit berkomitmen atau ya ngerti lah kayak gimana gitu ya. Pada akhirnya mereka lebih berusaha untuk dewasa karena mereka juga ingin serius gitu, menyelesaikan masalah yang ada dan tertinggal begitu saja gitu ya. Dan di sini energinya udah ingin menyegerakan untuk membangun kebahagiaan bersama, komitmen bersama, dan rekonsiliasi. Oke, itu yang aku lihat di sini. Good luck buat kalian ya. Bye. Oke, grup 2 buat kalian yang memilih ini ya. Buat yang memilih itu, apakah mereka yang dipikirkan grup 2 di sini bisa kembali? Oke, aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Capricorn. Kemudian energi kuatnya sih Capricorn ya. Leo, Sagittarius, ada Virgo, ada Pisces ya, ada Aquarius. Energi Aquarius cukup kuat juga di sini. Oke, ada Cancer dan ada Virgo ya. Grup 2, apakah mereka bisa kembali lagi? Kalau aku lihat di sini sebenarnya mereka ingin kembali sih. Cuman ini antara hati dan pikiran agak berseberangan ya. Yang satu sisi ingin kembali, satu sisi merasa kok kayaknya nggak bisa gitu. Ingin melakukan tapi mereka merasa tidak bisa melakukan itu gitu ya. Kemudian di sini mereka sendiri berusaha untuk kuat atau tegar atau stabil gitu loh, karena di saat kayak gini itu biasalah orang galau itu rasanya kan kayak nggak stabil gitu ya. Dan mereka di sini berusaha untuk stabil dengan keadaan yang ada gitu.
Kemudian di sini aku melihat keinginan untuk kembali itu besar banget ya, dan itu bikin mereka kayak nggak tenang. Nggak tenangnya itu kayak mereka harus membunuh keinginan mereka. Gimana sih ini keadaan dimana orang merindukan seseorang di luar sana, ingin kembali sama orang tersebut, punya desire yang besar sama orang tersebut, kemudian dia atau mereka merasa, tapi gue gak bisa kembali sama dia. Jadi kayak keinginan yang besar, rasa ingin memiliki yang besar, dihadapkan dengan kenyataan hubungan itu gak bisa seperti yang mereka harapkan gitu. Jadi di sini mereka merasa terluka banget memang gitu, kayak nggak siap melepaskan, tapi dihadapkan pada itu untuk siap melepaskan gitu. Jadi di sini kelihatan kayak stres gitu untuk kayak membunuh keinginannya itu, mengendalikan keinginannya itu gitu ya. Oke. Nah di sini aku melihat ya, ini orang bisa terpuruk banget sih ya, karena perasaannya ini memang ya, dia atau mereka bisa gimana ya, ini sedihnya pakai banget sih kalau aku lihat ya, kayak susah move on, gagal move on gitu loh. Gagal move onnya itu di situasi yang lumayan buruk ya, kayak mungkin sulit untuk membuka hati dengan orang lain, tapi sebenarnya mau membuka hati atau nggak membuka hati itu terserah lah ya. Kalau orang itu udah bahagia sama dirinya ya udah gitu ya. Cuman orang ini dia sendiri terpuruk gitu loh di perasaan itu gitu. Hanya stuck pada satu orang itu, jadi rasanya kayak sakit banget gitu. Ini kayaknya third party situation ya kalau aku lihat ya. Mungkin tadi kan aku mention. Tadi aku bilang gimana? Ini kayak orang yang ingin banget ya, punya keinginan yang besar, tapi dihadapkan pada kenyataan dia sendiri sadar itu gitu loh, bahwa hubungan ini tidak bisa seperti yang diharapkan. Mungkin karena third party situation kali ya. Mungkin karena memang ini bukan hubungan bersama orang yang available gitu. Mungkin memang orang tersebut sudah punya pasangan, dan mungkin dia menyadari bahwa hubungan ini tidak bisa seperti yang dia inginkan, karena dia tahu gitu loh, dia mungkin nggak bisa benar-benar sama orang tersebut gitu. Mungkin agak susah sama orang tersebut ya. Mungkin di sini ada yang udah punya pasangan, bisa jadi gitu. Jadi kayak udah merasa kesempatan itu kecil banget gitu loh. Jadi itu yang membuat dia takut di sini, dan kayak butuh proses sih untuk bisa menerima itu gitu. Ya banyak konflik ya di hubungan ini. Maksudnya konflik itu nggak harus antar orangnya, tapi mungkin dengan orang lain atau situasi hubungan ini tuh penuh konflik gitu kan. Tadi third party situation. Namanya third party situation itu pasti ya nggak dipungkiri kalau ada konflik gitu kan. Karena kan terbagi gitu loh. Seperti itu. Tidak hanya urusan dua orang, ini kayak ada orang lain juga di urusan atau hubungan tersebut gitu. Iya, ini konflik third party situation. Kayak gitu kira-kira. Oke. Sebentar ya, aku coba lihat apakah ini ada kemungkinan bisa kembali. Ini ada energi Virgo dan Pisces. Agak ini ya, up and down gitu kalau aku lihat ya. Bisa kembali atau tidak untuk sementara ya. Ini aku baca untuk sementara aja, karena energinya ini nggak benar-benar mengerucut juga. Apakah benar-benar kembali atau tidak seperti grup 1 gitu loh. Karena ini tuh masih banyak konfliknya, banyak konflik dan kayak belum bisa settle gitu loh. Energinya sendiri sangat tidak stabil gitu loh. Jadi masih mudah berubah-berubah gitu.
Kalau cuma sekedar kembali sih bisa-bisa aja, tapi aku tidak bilang kembali untuk menetap dan hanya bersama orang itu gitu ya. Kalau ini third party situation ya. Kalau sekedar kembali, ketemu lagi, komunikasi lagi itu masih bisa ya. CLBK oke, itu masih bisa. Rekonsiliasi untuk dekat lagi iya bisa, tapi apakah untuk stay berkomitmen aku nggak yakin gitu. Untuk saat ini aku tidak yakin dengan itu, karena kita juga nggak bisa memaksakan. Aku hanya membaca energi apa yang terlihat, dan ini juga general reading ya, tapi yang bisa aku sampaikan energinya masih berubah-ubah. Bukan berubah-ubah juga sih, aku ralat ya, maksudnya energinya itu masih up and down ya. Iya, berubah-berubah gitu. Dengan up and down seperti itu kan nggak stabil ya. Kedepannya masih banyak kemungkinan, dan seperti yang gue bilang, belum mengerucut gitu. Ya gitu, bisa juga kembali tapi sepertinya tidak fokus gitu. Bisa seperti itu ya, atau bercabang-cabang, masih banyak konflik gitu loh kalaupun kembali gitu. Ya jadi penuh dengan butuh kesabaran memang kalau ini mau dilanjutkan ya. Ini kayak ada situasi gimana ya, kayak sulit lepas gitu loh. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini deh. Untuk apa ini namanya, grup 2 ya. Kalaupun kembali nanti mungkin bisa dihadapkan konflik lagi gitu kan. Nanti ada yang merasa sulit lepas karena itu adalah sumber kebahagiaannya, sumber happiness-nya lah ya. Lalu ya bisa jadi kayak ketarik lagi ya. Kemudian masih harus juggling dengan dua hal, atau kalau memang ini third party situation dengan dua orang gitu ya. Kemudian ya itu kembali tapi masih bisa juggling, itu yang aku maksud gitu kan. Hubungan ini bisa, hubungan atau situasi ini bisa stuck agak lama gitu kan. Karena orang ini hanya stuck pada satu orang ya, dia merasa koneksinya kuat sama orang ini dan dia stuck sama orang itu aja, sehingga apapun yang ada di sekitarnya, di depannya, itu tidak membuat dia benar-benar puas dan happy gitu. Nah kan aku bilang ini kayak hubungan putus nyambung loh. Ntar kembali, abis itu ntar udahlah gue move on aja. Mungkin karena jalannya tidak sesuai yang diharapkan ya, terus memilih move on, memilih kuat gitu kan. Nanti kembali lagi kayak gitu, jadi kayak putus nyambung ya. Iya, kayaknya agak panjang ini. Oke, itu aja. Semoga diberikan yang terbaik lah ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Sorry, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Yang penting sih menurut aku bahagia ya, bahagia. Semua orang juga tahu bahagia itu penting dan semua orang juga mau bahagia. Tapi kunci bahagia itu biasanya gini ya, biasanya ini dari pemahaman aku gitu ya. Dari quotes yang aku baca, dan aku sependapat juga sebenarnya, aku cukup relate dengan quotes itu. Katanya gini, kalau mau bahagia itu orang itu harus melepas egonya dan melepas, apa itu bahasanya, desire ya, ego dan desire ya. I want happiness gitulah misalkan ya. I di sini adalah egonya. Want di sini adalah desire. Jadi ketika orang ingin happy itu emang perlu
melepas itu ya, ego dan desire. Tapi kita tahu sendiri lah, namanya manusia itu masih ada egonya dan itu adalah hal yang wajar gitu ya. Masih punya desire itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau menurut kesimpulan aku, cara kita berusaha untuk happy itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol hal itu ya, bisa mengatur hal itu. Kan kita sudah tahu nih, ego dan desire atau obsesi tersebut jadi kunci gitu loh yang bisa bertubrukan dengan kebahagiaan kita, dengan perasaan bahagia itu. Jadi ya udah, kita bisa mengatur itulah intinya. Memang itu kayak anger ya, emosi apapun itu ada di dalam diri kita gitu kan. Kita hanya berusaha mengatur itu. Sama sih, jadi bukan berarti ego itu benar-benar ya kalau bisa dihilangkan ya terserah gitu kan, tapi kan tahu sendiri itu tidak semudah itu. Nggak usah jauh-jauh menghilangkan, coba mengatur aja gitu ya. Kalau udah tahu kuncinya di situ, nah itu bisa diatur aja gitu ya. Ketika maksudnya mengatur itu gini, jangan ego dan desire itu yang mengatur kita gitu ya. Akhirnya kita hanya fokus di situ aja, seakan-akan happiness itu hanya di satu titik itu gitu. Kita nggak memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk melihat ke arah yang lain gitu ya. Stuck aja di situ terus ya, padahal ya itu bahagia itu kembali sama orangnya, itu intinya. Oke, good luck buat kalian, kita ketemu lagi di video lainnya, bye. Oke, grup 3 buat kalian yang memilih Three of Pentacles ini, aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Aries, energi Aries ini kuat banget ya. Oke, kemudian ada Scorpio, Aquarius, Taurus, Leo. Ada Capricorn. Ada Virgo juga ya di sini. Cancer. Taurus tadi udah aku sebut ya. Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke. Gini, kalau aku lihat orang ini itu lagi berusaha move on sih sebenarnya. Walaupun berat ya, walaupun rasanya ingin berbicara ya, ingin kembali, tapi mereka tuh menguatkan diri untuk tidak melakukan itu. Jadi benar-benar serius ingin move on. Berjuang keras walaupun itu berat. Ya, aku melihatnya di sini dari sakit hati itu mereka berusaha ya kuat aja gitu. Mereka nggak mau kembali, sebenarnya ya ingin kembali, tapi mereka di sini effortnya besar banget gitu loh, usaha untuk move onnya besar gitu. Mungkin seterluka itu kali ya, sekecewa itu bisa jadi ya. Memang situasi ini akhirnya ya, situasi ini berat, nggak enak gitu ya, membuat terpuruk ya, sakit hati ya. Tapi selanjutnya membuat atau berdampak pada sisi kuat dari orang ini. Jadi orang ini jadi lebih kuat. Jadi orang ini aku melihat itu ke depannya itu lebih kuat gitu dari hal yang menyakitkan ini. Orang itu nggak selalu seperti itu loh. Ada yang hal yang menyakitkan itu ya bukan berarti membuat mereka lebih kuat atau lebih cerdas ya. Rasanya terus aja tersiksa lama kayak gitu. Ya kita juga nggak bisa memaksakan ya orang itu harus langsung kuat gitu, nggak bisa gitu. Tapi kan at least dia belajar dari keadaan, memikirkan apa yang harus dilakukan ke depannya gitu ya. Intinya kan berusaha move on, nggak mau terpuruk terus kan sebenarnya gitu. Kayak gitu sih. Tapi aku melihat ke depannya memang orang ini juga mau kuat sih dari situasi ini, kayak tipikal yang memang seperti itu juga. Kalau terpuruk kayak gini mereka ke depannya bisa kuat gitu. Memang udah memikirkan hal itu, jadi itu yang berusaha mereka manifestasikan di sini ya. Kemudian yang aku lihat di sini, ini kalau hubungan antara kalian sama orang ini ya, kalau ini yang dimaksud adalah hubungan kalian berdua. Orang ini walaupun sudah berusaha move on atau sudah memutuskan move on dan melanjutkan hidupnya gitu ya, orang ini masih menyimpan kalian di hatinya gitu. Jadi karena itu
kayaknya apapun yang ada di depan mereka itu nggak benar-benar happy atau nggak puas atau ya nggak benar-benar bahagia dengan itu bisa jadi gitu ya. Atau apapun yang ada di depan mereka gitu ya, siapapun yang mendekati mereka itu nggak membuat mereka nggak semembahagiakan itu, bisa jadi ya. Lalu di sini aku melihat selalu ada konflik batin ketika mereka terus melangkah untuk move on. Ya, konflik batin itu karena sebagian dari mereka itu masih melihat ke belakang, ingin kembali kayak gitu. Walaupun mereka berusaha untuk kuat, tegar, stabil, itu yang aku lihat di sini ya. Mereka kelihatan passionate banget di sini untuk bisa move on, untuk bergerak maju, memanifestasikan hidup yang lebih baik dan lepas dari ini gitu. Berusaha untuk stabil, aku melihatnya kayak gitu. Apapun mereka upayakan, ya bekerja, ya apapun, intinya nggak oke lah, orang bisa saja butuh waktu untuk diam gitu ya. Tapi mereka nggak mau terus diam dan terpuruk, intinya gitu sih kalau aku lihat. Jadi mungkin mengalihkan pandangan mereka pada harapan yang lain, kayak pencapaian hidup yang lain, karir gitu, keuangan, seperti itu. Itu yang kulihat di sini. Kalaupun ada transformasi besar dari hubungan ini, karena aku melihat juga ada transformasi besar yang menyakitkan. Jadi mungkin kayak konflik besar memisahkan kalian atau mengakhiri hubungan ini gitu ya. Itu kejadiannya lumayan major gitu loh. Bener-bener dampaknya itu besar buat semuanya gitu. Itu menyakitkan, cuman koneksi yang terasa itu kayak masih kuat kalau aku lihat ya. Mungkin mereka mencoba melihat ke pilihan lain, tetapi kayak hatinya tuh masih terkunci atau ya masih kuat di satu orang, itu bisa jadi. Tapi tetap ya, usaha untuk move on itu ada. Potensi untuk kembali atau rekonsiliasi itu masih ada sih. Cuman menurut aku ini, karena mereka sendiri usaha untuk move on-nya juga besar, ini tergantung dari pihak lain juga di sini yang ada di hubungan ini gitu ya. Misalkan ini antara A dan B gitu. B ini ingin banget move on, tapi B ini masih ingin kembali sama A. Apakah hubungan mereka masih bisa kembali? Apakah B ini bisa kembali sama A? Itu tergantung A juga. Kalau A berusaha mendekati mereka dan memberikan keyakinan pada mereka, tapi jangan mempermainkan kepercayaan ya. Karena mereka di sini udah ada trust issue gitu loh ya. Jadi hati-hati. Jadi kembali ke A lagi. Kalau mau mendekati pelan-pelan gitu kan, sebenarnya B ini masih ada potensi untuk kembali gitu. Tapi kalau enggak, mereka akan terus berjalan walaupun mereka menyimpan luka ya, walaupun koneksinya itu masih kuat pada satu orang di belakang sana, walaupun soul connection yang terasa itu kuat dan besar sekali gitu, tapi mereka akan terus melangkah. Jadi kalau aku bilang sih sebenarnya masih bisa kembali gitu. Cuman bagaimana hubungan kedepannya itu kembali sama yang menjalani ya. Di sini kayak masih banyak kemungkinan yang terjadi. Maaf banget karena aku hanya membaca apa yang terlihat yang ada di sini ya. Karena yang aku lihat di sini beda dari grup 1. Kalau grup 1 itu lumayan terlihat mengerucut gitu loh ya. Jadi bisa ngomong kita, potensi besarnya ke arah situ. Kalau ini tuh masih terbagi banget gitu loh di beberapa kemungkinan. Ya antara berusaha move on, cuman mungkin belum bisa lepas juga sama yang lama. Maksudnya ada yang baru tapi belum bisa lepas sama yang lama. Bisa ada kemungkinan itu. Kemudian ada kemungkinan juga rekonsiliasi, itu juga masih ada gitu di sini. Ya, hubungannya masih banyak sekali dinamikanya di sini kalau aku lihat. Oke, itu aja dari grup 3 ya. Intinya itu.
Bisa jadi ada komunikasi ke depannya kalau aku lihat sih. Kalau ada komunikasi ini kemungkinan terbuka untuk rekonsiliasi sih, untuk kembali lagi gitu ya. Kayak gitu. Tapi hati-hati karena bisa aja ke depannya ini ada hal besar yang terjadi juga gitu. Ya, yang bisa jelas memberikan dampak besar gitu ya. Dampak besar yang aku sebut di sini tuh kayak misalkan contoh ya, hal besar itu adalah konflik besar lalu perpisahan gitu ya, ada kejadian luar biasa lah ya. Kalaupun kembali ataupun bersama itu rasanya udah beda, itu dampak besar loh ya. Dampak besarnya rasanya udah beda dari yang dulu ya, udah sulit banget untuk disatukan kayak gitu. Itu juga termasuk dampak besar. Terus akhirnya bisa berujung ya udah jalan masing-masing, move on bersama yang lain kayak gitu. Itu dampak besar gitu. Jadi kayak gitulah ya. Jadi bukan hal yang kecil-kecil gitu. Makanya itu harus diwaspadai gitu kan. Kemudian dampak besar itu ya macam-macam ya. Bisa juga hal yang super menyakitkan tapi ya udah menyakitkan, menjatuhkan gitu kan. Tapi mereka dapat pelajaran berharga di situ. Akhirnya kehidupan kedepannya bisa lebih baik, itu juga bisa gitu. Itu dampak besar juga gitu. Ya, tergantung juga ya situasinya yang mana gitu. Intinya dampak besar ya. Oke, good luck buat grup 3. Semoga diberikan yang terbaik. Itu aja yang aku lihat di sini. Sorry. Kalau aku lihat sebenarnya sih ini ya, karena soul connection yang kuat, kemungkinan itu kayak terkoneksi, ikatannya juga kuat, jadi kayak terkoneksi terus gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal terkoneksi terus, itu orang bisa bersama, bisa enggak juga ya secara fisik ya. Walaupun secara fisik nggak bersama, tapi kan masih terkoneksi dan masih kuat perasaannya ke orang tersebut, itu bisa-bisa juga gitu. Oke, tapi potensi untuk kembali, untuk rekonsiliasi itu ada yang aku lihat di sini. Tapi semuanya tentu kembali ke dua orang itu. Karena ini energinya masih kayak belum mengerucut gitu. Masih butuh pihak lain juga memberikan effort di sini. Maaf banget kalau aku gambarkan ini memang belum mengerucut kayak grup 1. Oke, good luck. Semoga diberikan yang terbaik ya. Bye.